Di sebuah desa terpencil bernama Gubuk Jati, yang terletak di kaki gunung dan dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk sebagai tempat yang angker. Rumah ini dulunya milik seorang wanita bernama Murni, yang terkenal cantik dan berhati baik. Murni adalah janda yang tinggal sendiri setelah suaminya meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan. Desa Gubuk Jati merasakan perubahan setelah kepergiannya. Konon, Murni tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Banyak yang mengatakan bahwa ia ditemukan di rumahnya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya hancur dan wajahnya penuh luka. Ada yang mengatakan bahwa kematiannya adalah akibat pengorbanan ritual hitam yang dilakukan oleh seseorang yang iri pada kecantikannya. Sejak malam itu, rumah Murni menjadi terkenal sebagai tempat yang dihantui oleh makhluk halus, terutama kuntilanak. Penduduk desa mulai mengalami gangguan-gangguan aneh. Setelah kematian Murni, mereka sering mendengar suara tangisan wanita dari rumah tua tersebut, terutama pada malam hari. Tak hanya itu, beberapa penduduk bahkan mengaku pernah melihat sosok wanita berbaju putih dengan wajah pucat dan penuh luka. Para penduduk desa berusaha untuk menghindari rumah tersebut dan tidak ada yang berani mendekatinya. Suatu hari, sebuah kelompok mahasiswa dari kota besar memutuskan untuk melakukan penelitian tentang cerita-cerita rakyat di desa-desa terpencil. Mereka tertarik pada legenda kuntilanak di desa Gubuk Jati dan memilih rumah Murni sebagai fokus penelitian mereka. Kelompok ini terdiri dari 5 orang mahasiswa, Arif, Lena, Dedil, Pika, dan Rina. Mereka datang dengan peralatan rekaman dan kamera untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang mereka temui. Sesampainya di desa, mereka disambut dengan keramahan dan kekhawatiran penduduk yang sudah mendengar tujuan mereka. Meskipun penduduk desa mencoba memperingatkan mereka tentang bahayanya, mahasiswa tersebut tetap bersikeras untuk melanjutkan rencana mereka. Mereka menyewa sebuah rumah kecil dekat rumah Murni untuk menginap dan memulai penelitian mereka keesokan harinya. Hari pertama mereka di rumah Murni dihabiskan dengan menjelajahi ruangan-ruangan yang terbengkalai dan mendokumentasikan penemuan mereka. Di dalam rumah, mereka menemukan barang-barang lama seperti kursi goyang, meja kayu, dan lemari berdebu. Suasana di dalam rumah sangat menegangkan. Udara terasa dingin dan berat, dan setiap langkah kaki mereka membuat suara berderak yang mengganggu ketenangan rumah. Malam pertama mereka di rumah Murni, mereka memutuskan untuk melakukan pengamatan malam dengan peralatan rekaman mereka siap. Mereka menunggu dalam gelap sambil merekam suasana di sekitar rumah. Tak lama kemudian, mereka mulai mendengar suara tangisan lembut yang datang dari luar. Suara itu semakin nyaring dan semakin mendekat, seolah ada seseorang yang sedang menangis di dekat mereka. Dedi, yang merasa penasaran, memutuskan untuk keluar dan mencari sumber suara tersebut. Dia melintasi halaman yang gelap menuju bagian belakang rumah, tempat di mana suara itu tampaknya berasal. Namun, ketika dia sampai di sana, suara tangisan tiba-tiba berhenti. Dedi merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera kembali ke rumah. Malam kedua mereka semakin menegangkan. Lina, yang dikenal sebagai orang yang sangat sensitif terhadap energi supernatural, merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dia merasakan dingin yang menyusup ke tulang dan melihat bayangan putih bergerak di sudut matanya. Ketika dia mencoba mendekati bayangan tersebut, bayangan itu menghilang, meninggalkan Lina dengan rasa cemas yang mendalam. Keesokan paginya, Rina dan Tika menemukan sebuah buku tua di ruang bawah tanah. Buku itu tampaknya merupakan jurnal milik Murni dengan tulisan tangan yang tidak dapat dibaca dengan jelas. Mereka membawanya ke meja makan dan mencoba untuk menerjemahkan isi buku tersebut. Di jurnal itu berisi catatan tentang kehidupan Murni dan hubungannya dengan berbagai orang di desa. Namun, catatan tersebut juga mencantumkan nama-nama beberapa orang yang tidak dikenal, serta ritual-ritual yang tampaknya terkait dengan kekuatan gaib. Malam ketiga menjadi malam yang paling menakutkan. Selama mereka tidur, mereka terbangun dengan suara berderak yang sangat keras dan suara tangisan wanita yang semakin dekat. Arif dan Lina, yang terbangun lebih awal, memutuskan untuk mengecek sekitar rumah. Mereka berjalan melalui lorong-lorong yang gelap dan mendapati bahwa suasana semakin mencekam. Saat mereka tiba di ruang tengah, tiba-tiba mereka melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di sudut ruangan. Sosok itu memiliki wajah yang pucat dan penuh luka, serta tatapan kosong yang menembus jiwa mereka. Kuntilanak itu mulai mendekat dan suasana menjadi sangat dingin. Suara tangisan wanita itu
berubah menjadi teriakan penuh kemarahan. Arif, Lina, dan anggota kelompok lainnya berlari menuju pintu keluar, tetapi pintu itu terkunci dari dalam. Mereka berusaha membukanya, tetapi tidak berhasil. Rasa panik mulai menyelimuti mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka harus menemukan jalan keluar dengan cepat. Sementara itu, Dedi, yang sebelumnya telah keluar untuk mencari bantuan, berlari kembali ke rumah dengan beberapa penduduk desa yang tergerak untuk membantu. Mereka membawa barang-barang untuk melakukan upacara pengusiran roh. Penduduk desa memulai ritual dengan doa dan pembakaran dupa di sekitar rumah. Suara tangisan kuntilanak semakin melemah dan akhirnya menghilang ketika api dupa membakar ruangan. Setelah beberapa jam yang sangat menegangkan, pintu rumah akhirnya terbuka dan kelompok mahasiswa dapat keluar dari rumah tersebut. Mereka merasa sangat lega dan terkejut dengan pengalaman yang mereka alami ketika mereka kembali ke desa. Mereka menceritakan apa yang terjadi dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada penduduk desa yang telah membantu mereka. Keesokan harinya, mahasiswa tersebut meninggalkan desa Gubuk Jati dengan pengalaman yang tak akan mereka lupakan. Rumah murni tetap kosong dan menjadi pengingat akan kekuatan dan kemarahan kuntilanak yang menghantui tempat tersebut. Desa Gubuk Jati kembali tenang. Tetapi cerita tentang kuntilanak dan rumah tua itu terus menjadi legenda yang menakutkan, membuat semua orang yang mendengarnya berpikir dua kali sebelum mengunjungi tempat yang dianggap terkutuk tersebut.